satu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang memiliki mungkin dan berminat untuk mendaftar kegiatan ini dipersilakan karena kuota yang disediakan terbatas. Sampai saat ini sudah ada 44 peserta dari 50 peserta yang disediakan. Baiklah, selanjutnya kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan membaca mulai pas kelas malam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ustaz ya ini sedang kali ini dari Bapak Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih melimpah ruahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita semuanya masih dipermudah. Kita semua masih bisa memudahkan langkah kaki kita untuk hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sama-sama menunaikan kewajiban sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita lalui semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang tadi disampaikan oleh saudara kita, sahabat kita yang menyampaikan sebagai MC tadi, bahwasanya kajian kita di subuh hari ini yaitu dalam rangka mengkaji bagaimana caranya mencari keberkahan di dalam kehidupan ini. Sebelum kita masuk membahas tentang mencari keberkahannya, mari kita sama-sama kaji bersama, simak bersama seperti apa sih gambaran hidup yang sesungguhnya yang Allah inginkan dari kita semuanya di dalam menjalankan kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat yang ke-24. Kalau Bapak dan Ibu yang di sampingnya ada Al-Qur'an bisa sambil dilihat. Surat Yunus ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama.
Ini adalah perumpamaan kehidupan yang Allah titipkan kepada kita. Kita bisa gambarkan, kita bisa kaji, kita bisa ambil seperti apa sih setetes kehidupan yang Allah titipkan kepada kita ini. Gambarannya seperti apa? Kehidupan ini dimulai dari sesuatu yang tidak ada, kemudian berakhir pun tidak ada. Gambarannya sangat ringkas. Allah Subhanahu wa taala berikan tamsil di dalam surat Yunus ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Kehidupan di dunia ini Allah gambarkan persis seperti dengan di dalam surat Yunus ayat yang ke-24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan ini, kehidupan dunia ini diibaratkan seperti anugerah air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Kemudian dari air hujan itulah tumbuh subur dari tanah yang begitu gersang, tanah yang tadinya tidak ada kehidupan, kemudian begitu Allah anugerahkan air hujan, wasilah dari air hujan itulah tumbuh-tumbuhan yang begitu subur, yang berasal dari tanah yang tidak ada apa-apanya, kemudian bertumbuhan rizki Allah. Allah tumbuhkan itu tumbuh-tumbuhan, kemudian buah-buahan yang mencukupi kehidupan manusia. Kemudian buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu dimakan oleh manusia itu sendiri dan dimakan oleh hewan-hewan ternak dan binatang-binatang lainnya. Kemudian setelah manusia mengira ataha amrun, ketika kita sudah mengira bahwasanya ketumbuh-tumbuhan, kekayaan yang Allah titipkan kepada kita semuanya, manusia mengira bahwasanya itu sudah menjadi miliknya. Ataha amruna laila wa nahara, kemudian Allah datangkan yang namanya keinginan qudratullah, keinginan dan kekuasaan Allah, yang Allah ambil kembali anugerah itu lailan wa nahara. Entah itu Allah mulai cabut dari waktu malam ataupun dari waktu di siang hari. Allah ambil kembali semua yang sudah Allah anugerahkan. Entah itu begitu manusia sudah merasa bahwasanya rumah yang sudah kita miliki begitu megah, hasil jerih payah diri, kekayaan yang dia tumpuk hasil jerih payah diri, kemudian kendaraan yang begitu megah, kendaraan yang berlimpah, yang banyak, yang dia kumpulkan hasil jerih payah dirinya. Ataha amruna, kemudian Allah mulai berikan tanda-tanda
akan dikembalikan lagi anugerah itu, akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tidak terasa rambut kita sudah berubah, yang tadinya hitam menjadi putih. Yang tadinya kita muda belia, begitu gagah, tidak terasa kita mencari anugerah itu, tiba-tiba perlahan sudah diberikan, diambil kembali itu kesehatannya. Entah itu tiba-tiba kita mengeluh, ya Allah, begitu datang ke masjid bicara sama temannya, ini udah mulai rematik, kaki saya ini udah mulai pelan-pelan, udah mulai sakit. Kemudian kalau bangun tidur ini rasanya kalau nggak langsung duduk dulu, rasanya nggak bisa bangun. Pelan-pelan ataha amruna. Kapan itu datang? Ketika manusia sudah merasa, oh ini adalah harta yang saya kumpulkan, ini milik saya. Tidak akan ada yang bisa mengambil dari diriku harta yang aku usahakan dari semenjak aku kecil. Di dalam surat Yunus, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, itu gambaran hidup yang Allah titipkan ini ibaratkan anugerah air. Setetes air hujan yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Kemudian pada saatnya ataha amruna laila wa nahara, pada saatnya Allah akan ambil kembali. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang sekarang menjadi pejabat, jangan merasa itu jabatan sebagai segala sesuatu dia jadikan sebagai manusia yang jauh dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Justru di jabatannya itulah semakin dekatlah dengan Allah ketika Anda mendapatkan jabatan. Semakin dekatlah dengan Allah ketika Allah titipkan kekayaan. Ataha amruna laila wa nahar. Karena ada saatnya Allah akan cabut kembali. Tidak pantas kita bersombong diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekayaan yang kita miliki. Tidak pantas manusia bersombong diri. Tidak pantas manusia menjadi angkuh dengan pangkat dan jabatan yang dia miliki, kemudian bisa semena-mena dia katakan dengan seenaknya, dengan pangkat jabatannya dia semena-mena menzolimi orang-orang yang lain. Ataha amruna, karena semua itu akhirnya akan Allah ambil kembali. Maka ad-dunya fan, dunia ini fana. Semuanya saatnya akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani di dalam beberapa hal ketika saat menyampaikan di kajian beliau sangat heran terhadap 3 jenis manusia. Beliau sangat heran kepada 3 jenis manusia. Siapa mereka? Yang pertama, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani mengatakan, saya sangat heran kepada manusia yang khawatir atas kehidupan rezekinya, yang mengkhawatirkan akan kehidupan masa depannya, yang mengkhawatirkan akan rezekinya. Sementara Allahur Razzaq, Allah lah yang akan memberikan rezekinya, Allah lah yang sudah menjamin rezeki. Syekh Mutawalli katakan, ketika beliau melihat begitu orang khawatir terhadap masa depannya, terhadap besoknya akan makan apa, Syekh Mutawalli katakan, wallahu razim, Allah lah yang menjamin rezekinya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kemudian ia heran kepada orang yang berbondong-bondong membangun istana. Banyak orang yang mindsetnya itu mengumpulkan kehidupan dunia ini, sementara maskanuhu al-qabr, sementara tempat tinggal terakhirnya adalah hanya ukuran kurang lebih 2 kali 1 meter. Ia adalah kubur. Itu adalah tempat terakhir dia akan tinggal. Sementara yang dia akan bangun, bangunan-bangunan istana-istana yang dia bangun, semuanya akan dia tinggalkan. Tempat tinggal abadinya hanya ukuran 2 kali 1. Itu adalah berada di dalam tanah dan akan hidup berdampingan dengan cacing tanah. Kemudian yang ketiga yang diherankan oleh Syekh Mutawalli
menghabiskan waktunya. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah di dalam tentang waktu, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah tentang waktu. Sesungguhnya dengan waktu ini banyak manusia yang terkelabui dengan waktu. Berangkat pagi, pulang sore, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, kemudian banting tulang mencari kekayaan, mengumpulkan rezeki, dia lupakan detik-detik waktunya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Siapa yang beruntung? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang beruntung yang melewati waktu itu, merekalah ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beramal saleh. Iman dan beramal saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di saat setiap waktunya itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak para ulama, satu contoh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kalau disodorkan kekayaan, disodorkan harta yang berlimpah, beliau terima tapi hanya sebagai wasilah saja, sebagai wasilah kebaikan. Jadi harta yang Allah titipkan itu sebagai wasilah menyenangkan orang lain. Harta yang Allah titipkan kepada kita ini wasilah, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kepada yang berhak. Karena sesungguhnya hakikatnya harta yang kita miliki itu harta yang sudah kita bagi-bagikan dalam rangka menunaikan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kita miliki ini belum tentu punya kita. Harta yang ada di deposito ibu itu belum tentu punya ibu. Sertifikat yang atas nama ibu itu tidak abadi punya ibu. Begitu kita dipanggil, ibu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sekejap itu pun sertifikat berubah nama. Betul enggak, Bu? Tidak ada yang kita bawa. Apa yang dibawa? Yang dibawa adalah amal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang dekat dengan Allah, beriman kepada Allah dan senantiasa beramal saleh. Setiap waktu yang kita lewati, niatkan, jadikan ia adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan diniatkan. Bapak berangkat untuk ke tempat kerja, begitu keluar rumah sudah niat bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, saya keluar rumah ini, saya niatkan untuk mencari rezekimu ya Allah, dalam rangka memberikan nafkah kepada keluargaku ya Allah. Setiap langkahnya Bapak tidak ada yang sia-sia. Malaikat Raqib sibuk mencatat langkahnya Bapak itu, bukan langkah yang sia-sia. Itulah sepandai-pandainya orang, sepandai-pandangnya orang. Ibu keluar pergi ke pasar, niatkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah. Saya niat pergi ke pasar untuk belanja, kemudian hasil belanjanya saya akan masak untuk apa? Memberikan makan untuk keluarga dan anak-anak. Setiap langkah ibu tidak sia-sia, dinilai ibadah. Malaikat Raqib sibuk mencatat sebagai amal baik, amal saleh ibu sekalian. Setiap langkah indah, sebetulnya mudah. Sebetulnya mudah menjadikan setiap waktu yang kita lewati bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang kita lewati bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perumpamaan hidup ini, Pak. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya kesenangan semata, mata'ul ghurur dan permainan belaka. Dunia ini ibarat kalau kita sedang bermain itu
permainan aja. Jangan diambil hati hidup di dunia ini. Jangan pakai hati. Hari ini kita rezekinya banyak, duitnya banyak, besok tahu-tahu udah nggak ada. Bener nggak Pak? Duit udah kayak air. Hari ini dapat kita rezeki, kita dapat nih proyek dapat ber-MM. 1 bulan, jangankan 1 bulan, bisa 1 minggu, duit 100 juta hilang. Betul Pak? Maka jangan pakai hati ini. Yang terbaik dunia ini, anggaplah ini kita hanya seperti digambarkan dalam Al-Quran. Ini ibarat air hujan kemudian turun. Begitu saat kita ini sudah lupa, Bapak mengumpulkan uang, mengumpulkan harta. Begitu saat kita ini lupa, karena godaannya itu harta, tahta, wanita. Dan jelas godaannya adalah harta, tahta, wanita. Di saat susah, ya Allah, lapangkan rezeki saya, ya Allah. Di saat susah ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kok hidup begini amat, susah amat, ya Allah. Usaha di sana mentok, dagang kok gak laku-laku, ya Allah. Kenapa bisa begini? Allah kasih rezekinya. Begitu sudah dikasih lancar, pangkatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dagangannya laris manis. Begitu di saat sibuk, pelan-pelan lupa sama yang kasih rezeki. Sholat yang tadinya rajin, ke masjid At-Taqwa subuh rajin, begitu dagangannya laku sampai malam, mulai sholatnya. Subuhnya mulai di rumah. Manusia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka yang terbaik, dekatlah selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jauh dari majelis ilmu, Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah wasilah kita saling mengingatkan. Wasilah para asatidz, para guru, para kiai mengingatkan kita. Khususnya diri pribadi al-fakir dan umumnya kita semuanya saling mengingatkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa tentang kehidupan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah gambarkan di dalam surat Yunus tadi. Kemudian bagaimana kita caranya agar kita bisa menggapai hidup ini, hidup yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang indah, di dunianya sumringah, kaya raya, makmur, gemah limpah, loh jinawi, begitu di akhirat masuk surga. Mau gitu Pak? Ibu mau begitu gak? Allah, semua juga mau ya. Kita mau banget. Gimana caranya di dunia ini kita hidup dalam keadaan begitu sulitnya, hidup kita ini penuh dengan kecukupan dari Allah. Begitu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya punya sahabat namanya Dr. Almarhum Dr. Fuad Muzakir. Saya iri sama dia. Kenapa itu? Ketika waktu sama-sama ngaji di Damaskus dulu, sama-sama tahfidz, ngambil sanad di Syekh Qurra di Damaskus. Alhamdulillah beliau itu selesai. Begitu kembali beliau menjadi imam Baitul Izzah di Bengkulu. Allah karuniakan, mudahkan, Allah berikan mudahkan membangun pesantren tahfidz di Bengkulu. Tapi apa yang saya sangat terharu dari kehidupannya. Mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian pernah lihat di saat Covid kemarin, di saat lagi tinggi-tingginya, ada seorang imam masjid yang meninggal ketika saat khutbah kedua, ketika saat sholat Jumat. Itulah sahabat saya Dr. Fuad Muzakir. Begitu saat sholat Jumat khutbah kedua, beliau duduk gak bangun. Begitu DKM lihat sudah tergeletak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya irikan kenapa? Bagaimana tidak husnul khatimah?
wafat dalam keadaan berwudu, sudah pasti berwudu. Karena khatib menyampaikan khutbah Jumat, salah satu rukunnya harus dalam keadaan berwudu. Kemudian sedang menyampaikan ilmu, sedang menyampaikan melaksanakan rukun Jumat, khutbah Jumat, menunaikan, kemudian Allah cabut tanpa menyusahkan siapapun. Kemudian Allah angkat begitu, Masya Allah, disuruh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau ingat dengan beliau ini, kenapa? Ya Allah, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam, nggak tahu. Kita ini biasanya Bapak Ibu sekalian, endingnya kita ini itu tergantung dari kebiasaannya, benar nggak? Tergantung dari kebiasaan. Ada pawang ular meninggal dipatok ular. Nggak ada ceritanya pawang ular meninggal digigit macan, dimakan macan. Yang ada pawang ular beritanya dipatok ular. Ada pawang buaya meninggal dimakan buaya. Sama, tergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya itu megang tasbih aja susah, berapa banyak di saat kita mendampingi orang yang sakaratul maut susah menyebutkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibimbing di telinganya itu Pak, susah. Kenapa? Karena memang sehari-harinya dia jarang itu yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipikirkan adalah, ya Allah, bagaimana ya hari ini saya omsetnya dapat berapa ya? Bagaimana ya saya hari ini, saya target tahun depan saya harus punya ganti mobil. Ganti mobil boleh Pak, boleh, kenapa tidak boleh? Boleh, sangat boleh. Tapi diniatkan apa? Diniatkanlah untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang gak boleh Pak Ustadz bercita-cita untuk mengumpulkan dunia ini? Boleh, silahkan. Tapi apa? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Kan kata baginda Nabi, kalau kita ini mikirkan urusan dunia, ini Rasul sendiri. Hadisnya sahih, Rasulullah mengajarkan kalau kita berhitung untuk urusan dunia, berhitunglah seolah-olah kita ini hidup untuk selama-lamanya. Itu Rasul yang ngajarin. Kalau Bapak dagang, berhitunglah sebagai pedagang yang kira-kira mengumpulkan untung sebanyak-banyaknya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abad. Nabi yang mengatakan begitu. Kalau bisnis yang benar. Jadilah pebisnis yang benar, pedagang yang jujur, pedagang yang sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Bukan sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, tendang belakang, nggak bisa begitu. Hiduplah, kalau berbisnis, kalau berusaha, hitunglah usaha itu seolah-olah kita hidup untuk selama-lamanya. Tapi kata Nabi, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jikalau kita ingat untuk akhirat, bergegaslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kita itu akan dipanggil besok, seolah-olah kita itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala besok kan. Jadi nggak ada ceritanya akhirnya tersia-siakan setiap waktu, setiap detik yang kita lewati kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pandai adalah begitu di saat dia usaha, di saat dia sedang berbisnis, di saat dia sedang dagang, di saat dia sedang menunaikan pekerjaannya, melaksanakan tugasnya, tetapi di setiap menitnya itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Hanifah, seorang imam faqih, muhaddits wa faqih, alim faqih, salah satu daripada ulama mazhab, seorang ulama mazhab, tapi dikenal sebagai pedagang, pebisnis. Beliau pebisnis di pasar. Setiap kali beliau duduk di tempat di tokonya,
Selalu setelah dibuka, jikalau tidak ada orang yang datang, tidak ada pembeli yang datang, apa yang dibaca? Al-Qur'annya, Pak. Setiap hari beliau itu menghatamkan Al-Qur'annya di dalam setiap hari. Coba bayangkan bagaimana orang yang bisa hatam Al-Qur'an, Pak, kalau tidak sibuk membaca. Sesibuk apapun, Pak. Bapak di toko, ibu di tempat jualannya. Kalau tidak ada orang yang datang, pegang Al-Qur'annya, disimpan di sini. Itulah hidup yang penuh dengan arti dan penuh dengan makna. Berniaga akan tetapi sambil kita membaca Al-Quran, insya Allah perniagaan yang berkah yang Allah akan turunkan kepada kita, Allah akan berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin memberikan sebuah contoh tentang kehidupan Imam Bukhari, kehidupan yang sangat berkah sekali daripada Imam Bukhari. Kenapa demikian? Sudah teruji bagaimana berkahnya hidup Imam Bukhari. Karena dengan karyanya beliau saja, beliau hidup luar biasa dengan berkarya, dengan menulis buku yang kita kenal dengan kitab Sahih Bukhari. Itu adalah merupakan harta karun. Harta karun bagi umat Islam sampai hari kiamat. Yang Imam Bukhari tinggalkan itu yang namanya kitab Sahih Bukhari. Gimana tidak berkah? Orangnya sudah meninggal. Ketika kita baca kitab Sahih Bukhari atau para asatid, para kiai menyampaikan hadis-hadis yang dinukil daripada kitab Sahih Bukhari, itu pahalanya ngalir untuk beliau. Berkah. Bagaimana tidak berkah? Akan terus mengalir. Bukan hanya harta karun yang beliau turunkan kepada kita. Sesungguhnya beliau itu semakin menumpuk istana kekayaan di akhirat. Setiap hadis yang kita kaji, setiap hadis Rasulullah SAW yang disampaikan para guru-guru yang dinukil dari kitab Sahih Bukhari, pahalanya ngalir kepada Imam Bukhari. Hidup yang daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Imam Bukhari itu ajami, walaysa Arabiyan, innahu ajami. Sama kayak kita. Imam Bukhari itu dinisbatkan dari Bukhara. Bukhara itu di sebuah daerah yang saat ini adanya di Uzbekistan. Sama apa bedanya dengan Indonesia? Apa bedanya sama Tangerang? Emang Uzbekistan ngomongnya bahasa Arab. Kalau Bapak ke Uzbekistan, nggak ketemu orang di sana. Bahasa Arab yang bisa bahasa Arab itu sama kayak di Indonesia. Bahasa Arabnya kalau dibilang bahagia ya Alhamdulillah. Ya sama kayak kita, Alhamdulillah. Kalau senang kita bilang Alhamdulillah. Bapak-bapak jalan ke Uzbekistan, di Bukhara, begitu ada mobil ambulan lewat yang disebutnya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama di Tangerang. Begitu ambulan lewat, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahasa Arabnya bisanya cuma begitu-begitu. Tapi apa? Allah, kalau memang Allah sudah mau, Allah berkahi, Pak. Negeri yang jauh dari Bukhara, kemudian umur 15 tahun, beliau berserta dengan ibu dan kakaknya berangkat haji ke Mekah. Umur 15 tahun. Maaf, 16 tahun. Umur 16 tahun beliau berangkat haji dari Uzbekistan ke Mekah. Tapi apa, di saat umur 16 tahun beliau sudah hafal hadis 15.000 hadis yang berada di kepalanya beliau. Dan semua hadis, baik itu sanad dan matannya, di luar kepala beliau. Semuanya itu ada di sana dalam hafalannya beliau. Umur 15 tahun. Umur 18 tahun begitu beliau pindah ke Madinah, beliau menulis, mengarang kitab yang disebut dengan Tabaqatus Sahabah wa Tabi'in. Beliau menulis tentang biografi para sahabat dan tabi'in. Ada sekitar 1.000 sahabat dan tabi'in yang beliau tulis di dalam kitab Tabaqatus Sahabah wa Tabi'in. Imam Bukhari itu, Pak, kalau ngafal satu sahabat, bukan cuma hafal cuma namanya
doang. Sanadnya dia tahu. Bapaknya ini, ibunya ini, fulan bin fulan sampai kakeknya. Kemudian kalau satu sahabat itu, dia teman-temannya siapa, dia tahu. Ditulis di dalam kitab Tabaqatus Sahabah wa Tabi'in. Sampai alamat rumahnya dia tahu. Tinggal di mana, ngajinya sama siapa, gurunya siapa, ditulis sama dia. Hebatan Imam Bukhari. Umur 18 tahun menulis 10.000 hadis. Makanya setelah Al-Quran adalah Al-Hadis Sunnah. Kitab hadis nomor 1 di atas para kitab-kitab hadis yang lain. Nomor 1 adalah Sahih Bukhari. Kemarin ada yang sempat meragukan tentang sahabat Abu Hurairah. Biasa, zaman sekarang ini kan luar biasa Pak. Ujiannya umat Islam ini macam-macam. Luar biasa, jangan pernah heran. Anggaplah ini adalah salah satu fitnah dunia kepada umat Islam kita. Imam Bukhari diragukan tentang keabsahan hadisnya. Abu Hurairah diragukan keabsahan hadisnya. Abu Hurairah itu yang dinukil di dalam kitab Sahih Bukhari ada sekitar 5.472 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalau beliau ini, orang ini meragukan keabsahan Abu Hurairah, berarti meragukan 5.472 hadis. Dan hukum-hukum yang diistimbatkan, yang diambil dari hadis-hadis Imam Abu Hurairah begitu nista, Pak. Abu Hurairah saja dinukil, Imam Bukhari saja menukil Abu Hurairah di dalam kitabnya. Seorang ulama muhaddis besar yang faham betul 1.000 sahabat dan para tabi'in, ditulis dengan karangannya, tidak pernah meragukan tentang Abu Hurairah. Sementara ini meragukan kowe ki sopo? Sampai ini siapa? Allah Akbar, Pak. Sedih, Pak. Sedih. Fitnah umat Islam saat ini luar biasa. Yang terbaru di Bandung. Wallah, itu kalau dilihat Masya Allah gimana nggak sedih. Guru pesantren, kiai pesantren menodai santriwati. Sebanyak 14 santriwati menjadi korbannya. Sedih banget, Pak. Tapi apa yang benar, maaf, pesantren apa itu? Dilihat. Kalau kontennya kan begitu, temanya kan enak, pesantrennya yang dihabiskan, guru ngajinya dihabiskan. Fahamnya apa? Ternyata itu fahamnya adalah faham Syiah. Yang di situ membolehkan nikah mut'ah. Tapi yang diambil temanya adalah guru ngaji memperkosa santriwatinya sebanyak 14 orang, terakhir sampai 21. Kenapa nggak disebutkan di situ pesantren Syiah? Fitnah umat Islam. 20 tahun yang lalu, tahun 2000, saya ambil pasca sarjana di Universitas Fatah Islam, cabang Mesir. Ketika saya ambil materi fikih muqarrar, perbandingan fikih, dosen saya adalah saat itu Syekh Abdurrahman Al-Araksusi. Beliau adalah mufti Tripoli, Libanon. Di Libanon Selatan. Yang mayoritas di situ, di situ banyak yang mengikuti Syiah di situ. Masyarakatnya banyak yang mengikuti paham-paham Syiah di situ. Syekh Abdurrahman begitu saat ngajar datang ke kelas, saya masih ingat betul. Itu 20 tahun lalu, Pak. Tahun 2000. Masuk ke kelas Syekh Abdurrahman, murid-muridnya saat itu kurang lebih ada sekitar 25 orang. Beliau duduk, ya bunayya, Allah kasih. Ana jalis fi darul fatwa. Kata Syekh Abdurrahman, wahai anak-anakku, saya sedih banget. Kenapa Syekh? Saya sehari-hari itu kan duduk di Darul Fatwa. Jadi kalau ibaratnya di Tripoli di sana itu kan Darul Fatwa itu seperti kantor MUI untuk konsultasi keagamaan.
konsultasi keagamaan, kemudian ada orang datang, bapak-bapak atau ibu-ibu datang untuk bertanya tentang hukum-hukum, seputar tentang hukum Islam. Ana jalis, wallahi khazin, ja'ani imra'atun ma'a ibni. Saya kemarin kedatangan seorang ibu, kemudian dia bawa anaknya laki-laki, kurang lebih umurnya sekitar 12 tahun. Kenapa wahai guru? Dia bawa 12 tahun anaknya laki-laki, kemudian dia nangis kepada saya. Dia katakan, ya Syekhi, bagaimana caranya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Kok bisa seperti itu? Kenapa kau minta aku tunjukkan caranya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai Syekhi, engkau tahu ini anak laki-laki yang kubawa, yang sekarang umurnya kurang lebih 12 tahun. Saya tidak tahu siapa bapaknya. Terheran-heran Syekh. Baik, ente Sunni, engkau ahli sunnah wal jamaah, ana Syi'i. Saya adalah manusia Allah. Jadi kau nggak tahu ini siapa yang kau bawa, bapaknya siapa? Nggak tahu. Itu 20 tahun yang lalu, Pak. Petaka sosialnya ternyata sekarang di Bandung itu. 20 tahun yang lalu saya sudah mendengar, melihat seperti itu yang disampaikan itu di Libanon kecil, masyarakatnya kecil. Tapi apa? Mohon maaf, yang namanya nikah mut'ah, gonta-ganti pasangan. Apa bedanya? Sementara begitu diceraikan dalam keadaan nggak tahu seperti apa tanggung jawabannya, tidak tahu. 20 tahun yang lalu, dan itu di Lebanon Selatan. Dan saya masih ingat, ya Allah, kenapa kok terjadi di negeri yang kami cintai ini, ya Allah. Makanya hati-hati mencari guru, mencari pesantren, dilihat yang benar, dilihat silsilahnya. Petaka sosial, dan korbannya adalah wanita, Bu. Korbannya wanita. Bagaimana ceritanya seorang anak tidak tahu bapaknya yang mana? Karena 1 bulan nikah dengan ini, kemudian bulan depan pindah lagi, kemudian berpindah-pindah suami. Bagaimana ceritanya? Nah itulah fitnah akhir zaman, luar biasa umat Islam saat ini. Dekatlah dengan majelis ilmu, dekatlah dengan para kiai yang benar-benar tulus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pilih-pilih pesantren, pilih-pilih kiai, lihatlah yang kira-kira dia wirai, menjaga diri dan keluarganya, yang kurang lebih melihat santriwati itu, kalau memang bukan muhrimnya, dia tidak akan berani cium tangannya, Pak. Kalau bukan muhrim, karena bagaimanapun tidak dibenarkan yang namanya cium tangan yang bukan muhrim kepada orang yang bukan muhrim. Wanita yang bukan muhrim mencium tangan laki-laki yang bukan muhrim, tidak ada ceritanya. Maka hati-hati, fitnah akhir zaman saat ini luar biasa. Luar biasa ini. Pilih-pilihlah sekolah yang benar-benar menjaga kehormatan kita sebagai muslim, menjaga kita dalam keluarga dan anak-anak kita. Pilihlah guru-guru yang benar-benar tulus, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita bisa semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah dunia dan akhirat. Kembali kepada Imam Bukhari. Kenapa saya katakan keberkahannya? Ada satu rahasia yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Kenapa beliau bisa mewariskan begitu harta karun yang luar biasa kitab Sahih Bukhari, Pak? Satu amaliyah yang beliau selalu kerjakan setiap kali beliau menulis satu hadis. Selesai 1 hari beliau tulis 1 hadis dari matan sanadnya fulan bin fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 hari beliau selesai menulis hadis, di malam hari dia titipkan dengan apa? Dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, mengadukan kepada Allah, dan Allah titipkan pekerjaannya, beliau titipkan pekerjaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dititipkan, Pak, dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Itu caranya menggenggam dunia ini, Pak. Dekat dengan Allah, rajin-rajinlah sholatnya. Kenapa sholat
Bapak Ibu bisa lihat. Bisa lihat. Para anbiya dari zaman dulu. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Nabi Ismail dan Siti Hajar, suruh pindah ke sebuah negeri yang gersang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian beliau patut, beliau manut, beliau taat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dah di lembah Makkah. Di lembah Makkah kemudian diletakkan, ditinggalkan itu Nabi Ismail dan Siti Hajar. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah. Nabi Ibrahim begitu sudah menuntaskan perintah yang Allah berikan kepada beliau, sudah ditinggalkan itu Nabi Ismail dan Siti Hajar. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku tinggalkan anak dan cucuku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan ya Allah, yaitu di Baitikal Muharram, liuqimus shalah, untuk melaksanakan sholat. Ini sudah mulai. Di mana kita bisa mencari keberkahan hidup itu? Di sholat kita, Bu. Di sholat kita. Kemudian kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa setelah beliau membunuh kaumnya Fir'aun, keluarlah dari Mesir ke Madian. Sampai di Madian bertemu dengan orang-orang yang akan meminum membawa ternak ke sebuah sumur yang ingin diambil airnya dari sumur itu untuk memberikan minum ke ternak. Ramai itu. Ada ratusan binatang-binatang ternak berkumpul di sekeliling sumur. Di ujung sana ada 2 orang wanita yang tidak berani mendekat. Padahal ternaknya banyak, kambing-kambingnya, dombanya banyak, tapi dia nggak mau dekat. Nabi Musa dekati itu kedua wanita itu. Kenapa kok begitu? Kenapa demikian tidak mau mendekat? Kami biarkan dulu yang lain biar habis dulu. Karena bagaimanapun begitu, kalau kami menyalip tidak akan bisa karena kami wanita, katanya. Nabi Musa alaihissalam dengan gagah perkasa datang langsung ke sumur itu, diambilnya air di situ, kemudian diberikan kepada ternak-ternak daripada si wanita tadi. Kemudian wanita tadi datang ke ayahnya. Ya abat istajirhu, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Di dalam Al-Quran disebutkan kedua wanita tadi, salah satunya mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, abah, ini ada orang yang luar biasa, istajirhu, jadikan dia pekerja. Awalnya seperti itu, biarin dia kerja, dikasih upah. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang bekerja itu adalah orang-orang yang kuat dan amanah. Tapi apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Kemudian ayahnya datang kepada Nabi Musa, malah meminta Nabi Musa agar apa? Menikahi salah satu daripada dua putri yang tadi mengantarkan ternak. Selesai tugasnya di Madian, kemudian beliau keluar menuju ke Bukit Tursina. Karena apa? Selama ini beliau itu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Ketika Nabi Musa di Bukit Tursina, Allah persilahkan kalau kau mampu, lihatlah aku Musa. Akan tetapi di pohon itu Nabi Musa begitu melihat sinar dari pohon itu, beliau pingsan langsung. Kan tidak akan pernah mampu manusia melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan engkau. Sembahlah aku, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku ya Musa. Salat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, bagaimana Siti Maryam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala
seorang wanita yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, yang tidak pernah menikah, akan tetapi Allah titipkan di rahimnya seorang cabang bayi yang dilahirkan dari rahim wanita yang tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Sampai difitnah oleh orang Yahudi, dikata-katain nama orang Yahudi bahwasanya ini adalah seorang penzina, ia adalah seorang wanita yang busuk, wanita yang tidak patut untuk hidup. Kenapa? Karena tidak pernah sepanjang hidupnya di keluarganya itu termasuk orang-orang yang busuk, orang-orang yang buruk. Tapi Siti Maryam, inni nadartu lirrahmani sawma, saya tidak akan menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi itu. Dengan apa? Berpuasa untuk tidak berbicara. Jikalau kalian masih tidak percaya akan kebesaran Allah, masih penasaran atas apa yang terjadi, kau tanyakan kepada bayi yang baru dilahirkan ini, kata Siti Maryam. Bani Israel terheran-heran. Gak mungkin, gimana ceritanya kita mau tanya bayi. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan di dalam Al-Quran, wa awsani bis salah. Kata Nabi Isa, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa awsani bis salah, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk melaksanakan salat. Jadi Pak, keberkahan hidup ini kita bisa gapai ketika salat kita ini sudah benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau usaha kita masih sulit untuk maju, coba dilihat sholatnya. Kalau pangkat dan karir jabatan ibu tidak naik-naik, coba dilihat sholatnya. Kalau sholatnya masih hanya sebatas hanya ingin menunaikan kewajiban saja, maka barangkali Allah pun akan memberikan rezeki hanya sekedarnya saja. Ibu kalau sholatnya kurang khusyuk, banyak gangguan, banyak godaan, baru aja sholat zuhur, Allahu Akbar, baru takbiratul ihram, tiba-tiba anaknya, mah ada infotainment mah, Vanessa Angel meninggal mah, baru takbir. Ujiannya banyak Pak di sholat. Maka ketika sholat kita kurang hadir dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa diukur sampai sejauh mana tingkat keberkahan yang kita miliki. Jikalau Allah ingin limpah ruahkan rezeki kepada kita seberkah-berkahnya, perbaiki sholatnya. Sholatlah yang khusyuk, sholatlah yang hadir dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kehidupan akan lebih baik, rezeki akan semakin melimpah, segala urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sempit akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jauh akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih di atas akan Allah turunkan dekat dengan kita, yang masih di bawah Allah akan keluarkan untuk kita semuanya. Dan ingat, selama Allah masih berikan kesempatan kepada kita hidup, Bapak selama masih diberikan sehat, masih punya umur, berarti masih Allah siapkan rezekinya. Kalau di saat pandemi kemarin, Pak, ya Allah, begitu majelis, setelah pulang majelis, ya Allah Ustaz, minta doanya Ustaz ya, minta doanya. Kenapa Pak? Ya Allah, saya baru selesai di PHK Pak Ustaz, anak saya 4, gimana ya caranya Pak Ustaz? Ya Allah. Maka Imam Syekh Sya'rani tadi, Mutawalli Sya'rani katakan, bagaimana orang bisa khawatir sama rezekinya, sementara Allah adalah zat yang memberikan rezekinya. Berarti iman dia, dekatnya dia dengan Allah itu masih dipertanyakan, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah kita khawatirkan kehidupan ini. Kehidupan ini adalah sebuah fata morgana yang pada akhirnya hanya akan kita lewatkan begitu saja, dan yang abadi adalah amal saleh yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjaga setiap waktu kita, setiap langkah yang kita lalui, semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan mudah-mudahan kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada kajian subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri pribadi saya dan tentunya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. MC tadi. Jazakumullah Ustaz. Baiklah, Bapak Ibu jemaah yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apakah seseorang bisa sudah mengikuti fitnah, sudah mengikuti arus fitnah, apakah mereka itu atau seseorang itu mendapatkan barokah? Itu karena gini Pak, saya melihat ada beberapa tokoh itu banyak yang memfitnah. Ada dokter Anas, titik-titik belakangnya Alwi, saya tidak sebutnya. Mereka itu dengan kesengajaan dia menggunakan ayat Al-Quran itu At-Taubah 97. Dia mengatakan bahwa orang Arab itu lebih radikal, menyebarkan keradikalan, lebih munafik, lebih kafir. Itu baru di situ. Tapi saya baca, saya dengerin videonya, ada videonya. Coba teman-teman lihat di YouTube, dia begitu. Saya baca komentar-komentarnya, mereka ya udah dia terjadi mengikuti fitnah itu. Gitu. Kalau saya memberikan komentar juga, coba deh baca surat At-Taubah itu, jangan hanya 97. Dia memotong bahwa Arab itu cuma sekedar Arab, tapi sebetulnya Arab itu adalah Arab Badui. Sebelum, bukan sesudah gitu. Tapi dia tidak membaca lagi ayat ini itu dari 97 sampai 16. Kalau kita kumpulin lagi 106 belakang itu sebetulnya itu bukan begitu. Itu adalah Arab Badui yang dikatakan bahwa itu kafir, munafik itu. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah benci dengan satu kaum, apalagi kalau digiring untuk membenci orang Arab. Kenapa? Suka tidak suka, senang tidak senang. Ada seorang laki-laki yang bisa memberikan syafaat kepada kita di akhir hayat. Beliau adalah baginda Nabi dan beliau adalah Arabi. Suka tidak suka, senang tidak senang, terlepas di sana Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, orang yang tidak takut dengan Allah, Dajjal atau segala macam. Orang yang mampu akan memberikan syafaat satu-satunya orang itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah orang. Jangan pernah antipati. Memang benar, iman itu ada di sini. Bapak bisa lihat kehidupan di mana saja, di Indonesia, mau di Kairo, mau di Libanon, mau di Mesir, mau di Mekah, mau di Jeddah, segala macam. Ya Abu Jahal, ya Abu Jahal. Jangan dikira di Indonesia Abu Jahal nggak ada. Abu Jahal itu banyak juga yang sifatnya sama dengan Abu Jahal yang saya katakan. Iman itu di sini, Pak. Jangan dilihat dari sosok. Dan jangan pernah menggiring untuk membenci Arab. Kenapa? Bagaimanapun Allah titipkan, Allah turunkan syariat Islam ini melalui lisan Nabi, dan itu adalah orang Arab. Kalau kita bahas, kita kaji, kenapa bahasa Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, representatifnya Al-Quran, kenapa bahasa Arab?
Kenapa bukan bahasa Sanskerta? Kenapa bukan bahasa Indonesia? Kenapa bukan bahasa Jawa? Kenapa bukan bahasa Persia? Kenapa bukan bahasa Turki? Kenapa Arab? Itulah memang Allah menginginkan demikian. Dan kalau kita kaji kenapa Al-Quran itu dengan bahasa Arab, Pak? Bahasa Arab itulah yang bisa merepresentatifkan kalimat-kalimat Allah, keinginan-keinginan Allah. Itu yang bisa merepresentatifkan itu dengan bahasa Arab. Maka di dalam bahasa Arab ada satu kalimat terkadang memiliki artinya banyak. Kalau kita pergi bahasa Inggris, go. Kalau udah bahasanya go, ya pergi. Tapi bahasa Arab kalau dhahaba atau ada beberapa kalimat yang artinya itu multi, banyak penafsirannya. Salah satunya kenapa Allah memilihnya bahasa Arab, karena yang bisa merepresentatifkan, yang bisa sebagai mewadahi kalimat Allah itu hanya bahasa Arab. Kenapa Allah pilih bahasa Arab? Karena memang Allah menginginkan demikian. Sementara kalau akhlak manusia Pak sama. Saya sudah keliling kemana-mana Pak. Negara-negara hampir saya semuanya sudah. Eropa pun juga alhamdulillah. Turki semuanya hampir sudah. Uzbekistan pernah sama. Abu Jahal di mana-mana sama. Enggak di Jakarta, enggak di Kairo, enggak di Lebanon, enggak di Jordan sama. Tapi jangan pernah benci tendensiusnya kepada perorangan atau sukunya. Karena itu adalah murni dari personalnya. Baik itu ulama, baik itu kiai, itu personalnya. Kewajiban kita adalah bagaimana caranya mencari, memilih Pak, para ulama, para kiai yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar ikhlas lillahi kalimatillah. Itulah bersandarlah, dekatlah dengan para ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saleh Pak. Orang-orang yang saleh itu terkadang enggak mau dikasih tahu Pak. Orang-orang soleh itu biasanya hanya ingin jadi artis langit, nggak mau jadi artis dunia Pak. Penghafal Quran yang mojok setiap malam di pinggiran ngapalin Quran, apa pengen disebut sebagai artis dunia? Enggak, banggalah jadi artis akhirat. Bangga jadi artis akhirat. Banggalah ketika suara kita ini dikenal oleh malaikat Pak. Enggak usah bangga suara kita dikenal oleh manusia. Banggalah ketika apa? Ketika kita menandakan tangan minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa hamba ya Allah. Malaikat bersaksi, ya Allah aku kenal suara ini ya Allah. Ia yang selalu meminta-minta, ia yang selalu merintih-merintih, ia yang selalu berpuasa, ia yang selalu dekat mencari ridhamu ya Allah. Aku kenal dia ya Allah. Bangga dengan itu. Selebihnya no way. Selebihnya lupakan saja. Banggalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk, minta bimbingan dari Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami ikhlas menjauhi semua larangan-larangan Engkau ya Allah. Berikan kekuatan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami ikhlas menjalankan semua perintah-perintah Engkau ya Allah. Cukup sudah. Mudah-mudahan Pak, fitnah dunia semakin luar biasa. Tadi kita sudah sampaikan beberapa tentang fitnah dunia. Itu adalah bagian dari fitnah dunia. Tapi pandai-pandailah kita mencernahnya. Insya Allah mudah-mudahan kita dan keluarga kita diselamatkan daripada fitnah-fitnah ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat kajian kita ini. Insya Allah kita berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Insya Allah di dalam pengajian yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.